untuk tutor sama aku, waktu pemaparan kalian nggak apa-apa off cam, tapi tetap nyimak. Dan ketika tutor selesai, share screen selesai masukku itu nanti on cam kembali. Oke, Oke, dapat dipahami ya semua. Nah, jadi pada malam hari ini kita akan tutorial materi patologi sistemik veteriner dengan topik integumen dan miopatologi. Nah, apa saja topik yang akan dipelajari di bab ini? Yang pertama itu di bab integumen. Integumen itu ada hiperkeratosis, akantosis, dermatitis, neoplasia, dan juga POX. Nah, itu akan dibagi lagi. Hiperkeratosis itu salah satu gejala dari skabiosis dan juga distemper. Sedangkan dermatitis ini itu dibagi lagi menjadi demodekosis dan juga kontagious eczema atau KORS. Sedangkan neoplasia ini dibagi menjadi papiloma dan juga melanoma. Nah, kita sedikit mereview ya, tentang histologi kulit secara normal. Kalau yang kita pelajari kan kulit itu dibagi menjadi dua ya, secara ketebalan. Ada yang kulit tipis, kulit tebal, dan juga kulit berambut atau kulit tipis berambut. Nah, cirinya di kulit tipis itu pada bagian epidermis itu terdapat 4 lapisan pada bagian epidermisnya. Dari bawah itu ada stratum basal, stratum spinosum, stratum granulosum, dan stratum corneum. Kemudian untuk kulit tebal itu struktur lapisannya itu ada 5, ada tambahan. Nah, yang dari bawah itu ada stratum basal, kemudian stratum spinosum, stratum granulosum, stratum lucidum, dan stratum corneum. Nah, perbedaannya itu ada di stratum lucidum dan juga stratum corneum yang lebih tebal, itu di kulit tebal. Sedangkan kulit berambut atau kulit tipis berambut ini kurang lebih sama ya bentukannya dengan kulit tipis. Hanya saja dia mempunyai folikel rambut. Nah, contoh dari kulit tipis yang non non berambut yaitu contohnya di bibir, kemudian di puting. Nah, itu sebagai contoh. Sedangkan kulit tebal ini di telapak tangan dan juga telapak kaki. Dan kulit yang berambut ini hampir di seluruh tubuh ya persebarannya. Oke, selanjutnya materi tentang otot ya atau miopatologi itu ada 3 yang kita bahas. Ini ada myositis, abses, dan maret. Untuk myositis sendiri itu dibagi menjadi 3. Ada myositis akut, myositis kronis, dan contoh myositis itu ada penyakit black leg atau Bourque. Nah, ini untuk histologi otot normal. Jadi eh, secara struktural ya, histologi otot normal. Ini otot kita spesifik di otot skeletal atau otot rangka. Nah, itu dia mempunyai ciri serabut panjang dan juga bentuknya silindris, kemudian intinya terletak di tepi dan tampak ada garis-garis melintang atau disebut dengan striasi. Nah, ini bedanya kalau ini dia potongan longitudinal, sedangkan yang bulat-bulat ini dia potongan transversal. Nah, ini portal of entry atau masuknya penyakit pada integumen. Yang pertama itu dari epidermis. Nah, itu contohnya ketika ada penyerapan substansi melalui stratum corneum dan epidermis. Jadi ini dari luar masuk ke kulit. Contohnya itu kayak trauma, kemudian sinar UV,
sinar gamma, dan kontak langsung dengan bahan pemicu atau agen mikroba. Kemudian dari adnexa. Adnexa ini struktur tambahan dari kulit. Contohnya kayak folikel rambut dan juga kelenjar-kelenjar. Nah, itu contohnya ketika penyerapan substansi melalui folikel rambut yang terbuka. Jadi ketika folikel rambut yang rambutnya itu enggak ada, jadi dia terbuka. Nah, itu bisa jadi salah satu jalan untuk masuknya agen asing. Dan juga kelenjar keringat atau kelenjar lemak yang struktur. Kemudian untuk selanjutnya itu melalui dermis. Nah, kalau dermis ini dia umumnya dari dalam. Contohnya dari pembuluh darah atau hematogenus dan juga dari sistem syaraf. Nah, yang pembuluh darah itu biasanya dari obat, toksin atau emboli yang masuknya ke pembuluh darah. Kemudian untuk syaraf ini contohnya substansi dari yang bermigrasi dari ganglion di sepanjang saraf sensorik menuju ke sel epitel yang ada di kulit. Kemudian struktur pendukung. Ini contohnya karena trauma ya, akibat fraktur tulang atau patah tulang, kemudian infeksi kelenjar limfe, otot, maupun tumor yang meluas. Oke, untuk materi yang pertama itu topiknya tentang integumen. Nah, integumen yang pertama kita bahas di sini adalah hiperkeratosis. Nah, jadi hiperkeratosis secara istilah atau secara definisi itu mengacu pada penebalan stratum corneum atau lapisan kulit tanduk yang mempunyai dua sifat, bisa ortokeratotik ataupun parakeratotik. Nah, bedanya apa? Kalau ortokeratotik itu dia tidak memiliki inti, sedangkan kalau parakeratotik hiperkeratosisnya itu pada bagian stratum corneumnya ini dia itu memiliki inti atau disebut korneosit. Nah, penyebab hiperkeratosis ini ada banyak ya. Bisa jadi karena defisit nutrisi seperti vitamin A, kemudian gesekan yang lama atau kronis, kemudian bahan kimia, infeksi mekanis, agen parasitik seperti infeksi Sarcoptes scabiei, Dimodek, dan juga mungkin karena infeksi bakteri atau virus juga dapat menjadi penyebab hiperkeratosis. Nah, selanjutnya deskripsi untuk deskripsi lesi ya dari organ kulit yang mengalami hiperkeratosis ini pada hidung anjing. Yang pertama, terdapat penebalan kulit pada bagian hidung. Terdapat penebalan kulit pada bagian hidung. Jadi bagian hidungnya ini ya, yang bagian atas ini Kak, terlihat menebal. Kemudian yang kedua, permukaan kulit hidung tampak tidak rata. Permukaan kulit hidung tampak tidak rata. Kemudian untuk deskripsi lesi yang ketiga, permukaan kulit hidung tampak tidak rata. Tadi sama ya? Coba-coba diulang. Salah satu bacain. Tadi DL yang pertama itu ada terdapat penebalan kulit pada bagian hidung. Lalu yang kedua ada permukaan kulit hidung tampak tidak rata. Oke, DL yang ketiga, permukaan hidung tampak keras. Permukaan hidung tampak keras. Nah, ini secara makroskopis ya. Selanjutnya oh ini juga sama secara makroskopis, akan tetapi ini pada bagian paupet ya atau telapak kaki pada anjing.
Nah, yang kiri atau yang B ini dia struktur secara normalnya, sedangkan yang kiri ini yang mengalami hiperkeratosis. Untuk deskripsi lesinya, yang pertama, terdapat penebalan pada kulit telapak kaki. Terdapat penebalan pada kulit telapak kaki. Kemudian untuk DL yang kedua, permukaan kulit telapak kaki tampak tidak rata. Permukaan kulit telapak kaki tampak tidak rata. Dan DL yang ketiga, konsistensi organ tampak keras. Konsistensi organ tampak keras. Untuk DM-nya itu hiperkeratosis. Nah, ini selanjutnya hiperkeratosis secara mikroskopis ya, ini pada kulit dengan perbesaran 40 kali. Ini terlihat ya, bagian stratum korneumnya sangat sangat menebal, beda sama yang normal. Itu cuma segini lah, tipis kecil. Untuk DL yang pertama, terdapat penebalan pada lapisan stratum korneum kulit. Terdapat penebalan pada lapisan stratum korneum kulit. Untuk DL yang kedua, stratum granulosum masih tampak normal. Stratum granulosum masih tampak normal. Nah, stratum granulosum itu yang mana? Yang tampak lebih basofilik ini, lebih ungu, keunguan. UDL yang ketiga, stratum spinosum masih tampak normal. Stratum spinosum masih tampak normal. Oke, untuk DM-nya hiperkeratosis. Oh, skabiosis. Nah, sebelumnya aku mau tanya, buat hiperkeratosis ini tuh di gambaran ini ya, itu sifatnya yang mana? Coba salah satu dari dua jenis sifat tadi. Ada yang mau menjawab? Yang berhenti, Mas. Ya, yang berhenti apa namanya? Siapa tadi yang jawab? Naifa ya? Yang apa Naifa? Sifatnya yang berhenti. Sebentar, Mas. Lupa namanya apa. Oke. Jadi yang berhenti itu namanya parakeratosis. Oke, Mas. Terima kasih. Oke, kita lanjut ke skabiosis. Mungkin ada pertanyaan buat hiperkeratosis. Kalau nggak ada, kita lanjut terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ini skabiosis. Nah, secara definisi sendiri itu, skabiosis merupakan penyakit kulit yang sangat menular yang disebabkan oleh infeksi parasit tungau seperti Sarcoptes scabiei atau Notohedres cati. Nah, penyakit ini itu ditularkan melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi maupun kontak tidak langsung melalui vomit eh, lingkungan. Nah, setelah menginfeksi tungau ini, dia akan menggali terowongan di stratum corneum.
Sehingga salah satu gejalanya itu dia hiperkeratosis juga. Tetapi dia ada investasi dari tunganya. Oke, ini untuk gambaran skabiosis ya secara makroskopik. Kalau kalian lihat di bagian telinga dan juga di bagian wajah, ini area wajah. Nah, jadi untuk DL yang pertama, terdapat krusta pada kulit, daerah telinga, dan wajah. Terdapat krusta pada kulit, daerah telinga, dan wajah. DL yang kedua, kulit yang mengalami krusta tampak menebal. Kulit yang mengalami krusta tampak menebal. Nah, ini dia makanya salah satu jalannya itu hiperkeratosis karena penebalan ini. Dan yang ketiga, daerah kulit yang mengalami krusta tampak tidak rata. Daerah kulit yang mengalami krusta tampak tidak rata. Dan DL yang keempat, daerah kulit yang mengalami krusta tampak alopecia. Daerah kulit yang mengalami krusta tampak alopecia. Nah, ini ya dapat dilihat pada bagian telinga dan area wajah ini dia rambutnya hilang, jadi mengalami alopecia. Untuk diagnosa morfologinya itu skabiosis. Nah, ini selanjutnya skabiosis pada organ kulit, gambarnya secara mikroskopis. Nah, ini dapat terlihat dengan jelas yang gambar pojok kanan ini dia bentukan tungaunya. Kalau yang kiri ini itu yang ini, dan juga ini. Ini kan area di sekitarnya tampak kosong ya. Nah, ini dia membentuk terowongan. Makanya kan ada semacam jalan. Nah, untuk DL yang pertama, terdapat investasi parasit Sarcoptes cabiai pada stratum corneum kulit. Terdapat investasi parasit Sarcoptes cabiai pada stratum corneum kulit. Di DL yang kedua, stratum corneum kulit tampak ruptur akibat investasi parasit. Stratum corneum kulit tampak ruptur akibat investasi parasit. Itu yang mana? Itu yang bagian atas ini. Jadi eh, terlepas ya atau ruptur. Untuk DL yang ketiga, terdapat infiltrasi sel radang PMN di sekitar investasi parasit. Terdapat infiltrasi sel radang PMN di sekitar investasi parasit. Kalau gambar ini kurang jelas ya bagian ini. Gambar yang sini kayak ini.
kemudian ini juga terus ini mengumpul untuk merupakan sel radang. Untuk diagnosa morfologinya itu skabiosis. Oke, selanjutnya masuk ke distemper atau canine distemper. Merupakan penyakit yang disebabkan oleh canine distemper virus atau CDV. Jadi dia ini menyerang spesifik pada anjing ya, pada canine. Yang merupakan virus RNA beramplop dari genus morbillivirus yang termasuk famili Paramyxoviridae. Nah, virus ini itu menyerang dan menimbulkan gejala atau lesi yang sifatnya multisistem, jadi nggak cuma di satu sistem tubuh aja, tapi dia ada banyak seperti sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem syaraf, sistem urogenital, dan juga kulit. Nah, tapi karena kita ngajar integumen, jadi kita sebatas di kulit. Nah, yang pertama ini gambaran secara makroskopis ya dari canine distemper itu dia juga mengalami hiperkeratosis pada bagian hidungnya ini, akan tetapi dia akan dibarengi dengan keluarnya eksudat mukopurulen, cairan mukopurulen. Nah, ini kenapa kok bisa keluar ini? Karena dia tadi juga menyerang saluran pernafasan, terutama saluran pernafasan atas ya, atau yang menyebabkan rinitis. Nah, makanya dia ada keluar cairan ini. Oke, untuk deskripsi lesinya, terdapat penebalan pada kulit hidung. Terdapat penebalan pada kulit hidung. Untuk DL yang kedua, permukaan kulit tampak tidak rata. Permukaan kulit tampak tidak rata. DL yang ketiga, konsistensi organ kulit tampak keras. Konsistensi organ kulit tampak keras. Nah, ketika DL itu merupakan DL yang sama ya tadi dengan hiperkeratosis. Tapi pada distemper ada tambahan DL keempat. Terdapat leleran dari kahum nasal yang tampak berwarna kekuningan. Terdapat leleran dari kahum nasal yang tampak berwarna kekuningan. Untuk diagnosa morfologinya itu distemper. Nah, selanjutnya ini eh, gambaran lain ya dari distemper. Dia kurang lebih sama, mengalami hiperkeratosis pada bagian hidung, itu ada leleran mukopurulen dan juga penebalan pada paupetnya. Nah, jadi untuk DL yang pertama terdapat penebalan pada kulit hidung dan telapak kaki anjing. Terdapat
penebalan pada kulit, hidung, dan telapak kaki anjing. Untuk DL yang kedua, permukaan kulit tampak tidak rata. Permukaan kulit tampak tidak rata. Untuk DL yang ketiga, konsistensi organ tampak keras. Konsistensi organ tampak keras. UDL yang keempat, terdapat leleran mukopurulen dari kahum nasal yang tampak berwarna kekuningan. Terdapat leleran mukopurulen dari kahum nasal yang tampak berwarna kekuningan. Untuk diagnosa morfologinya itu Steinbach. Oke, selanjutnya akantosis atau secara definisi itu merupakan penebalan pada stratum spinosum yang didefinisikan sebagai hiperplasia epidermis diffuse. Jadi hiperplasia epidermis ini tuh nama lain dari akantosis. Tapi kita spesifik menyebutnya sebagai akantosis. Nah, kenapa ini kok menebal? Nah, jadi penebalan ini tuh bisa disebabkan karena proliferasi sel stratum spinosum yang berlebihan. Nah, itu kenapa? Itu bisa jadi karena metabolisme dari hewan itu sendiri, kemudian ada reaksi alergi, maupun jadi karena respon tubuh dalam menghadapi infeksi. Nah, ini gambaran secara makroskopis ya. Ada organ kulit yang mengalami akantosis. Di gambar ini yang mengalami akantosis itu bagian aksila ini. Dua ini. Nah, ini tampak warna hitam, kemudian dia ada tampak alopecia juga. Untuk DL yang pertama, terdapat penebalan pada bagian kulit aksila. Terdapat penebalan pada bagian kulit aksila. Untuk DL yang kedua, permukaan kulit tampak tidak rata. Permukaan kulit tampak tidak rata. Untuk DL yang ketiga, warna kulit tampak lebih gelap. Warna kulit tampak lebih gelap. Nah, ini kenapa kok bisa gelap? Karena dia ini selain jadi proliferasi sel lapisan stratum spinosum, dia juga ada hiperpigmentasi. Nah, makanya kenapa akantosis ini dia tampak lebih gelap. Untuk DL yang keempat,
Daerah yang mengalami akantosis tampak alopecia. Daerah yang mengalami akantosis tampak alopecia. Untuk DM-nya akantosis. Nah, ini gambaran akantosis secara mikroskopis ya. Kalau kalian lihat pada bagian stratum spinosum ini, dia tampak menebal daripada bagian samping-samping ini. Sedangkan ini yang normal, di bagian lekukannya ini dia cuma sebatas ini, jadi nggak setebal yang mengalami akantosis ini. Dan pada bagian stratum corneum ini dia normal ya, beda sama hiperkeratosis. Kalau hiperkeratosis itu dia stratum corneumnya yang menebal. Akan tetapi akantosis ini itu juga sering terjadi itu bersamaan dengan hiperkeratosis. Jadi selain dari penebalan eh, stratum spinosum, dia juga mengalami penebalan pada stratum corneumnya. Tetapi yang digambar ini dia hanya menebal pada bagian stratum spinosum saja. Nah, untuk DL yang pertama terdapat penebalan pada stratum spinosum kulit. Terdapat penebalan pada stratum spinosum kulit. Untuk DL yang kedua terjadi proliferasi sel epitel pada stratum spinosum kulit. Terjadi proliferasi sel epitel pada stratum spinosum kulit. Untuk DL yang ketiga, stratum corneum masih tampak normal. Stratum corneum masih tampak normal. Untuk DM-nya akantosis. Oke, selanjutnya ini dermatitis. Nah, jadi dermatitis itu merupakan istilah non-spesifik untuk menggambarkan keadaan patologis pada kulit. Nah, ini spesifik ya dermatitis. Jadi peradangan pada kulit. Akan tetapi dia ini secara luas. Entah itu disebabkan oleh virus, bakteri, parasit, maupun sebagainya. Nah, bentuk-bentuk dari dermatitis itu dapat bervariasi ya, sesuai dengan penyebab dan juga lesinya. Nah, salah satu dermatitis yang disebabkan oleh parasit itu adalah demodekosis. Nah, jadi demodekosis itu secara definisi merupakan peradangan pada kulit atau dermatitis yang disebabkan oleh investasi parasit Demodex sp atau Demodex spesies. Nah, ini gambaran eh, anjing yang mengalami demodekosis. Itu bagian
area wajah sampai ke kaki ini, dia tampak kemerahan. Kemudian mengalami alopecia juga. Kemudian dia tampak basah. Nah, kenapa? Karena parasit demodek ini kan predileksinya di folikel rambut. Nah, di folikel rambut kan terdapat kelenjar minyak. Nah, jika ada investasi parasit ini, tubuh kan akan merespon. Nah, salah satunya dengan mengeluarkan kelenjar minyak itu secara berlebih. Makanya dia tampak basah. Nah, untuk DL yang pertama, kulit tampak mengalami eritema atau kemerahan. Kulit tampak mengalami eritema atau kemerahan. DL yang kedua, kulit tampak mengalami penebalan. Kulit tampak mengalami penebalan. DL yang ketiga, kulit mengalami alopecia atau kebotakan. Kulit mengalami alopecia atau kebotakan. Untuk DL yang keempat, permukaan kulit tampak tidak rata. Permukaan kulit tampak tidak rata. Untuk DL yang kelima, kulit tampak basah akibat sekresi kelenjar minyak yang berlebihan. Kulit tampak basah akibat sekresi kelenjar minyak yang berlebihan. Untuk DL yang keenam, terdapat peradangan yang menyebabkan terjadinya pembentukan eksudat dan jaringan nekrotik. Terdapat peradangan yang menyebabkan terjadinya pembentukan eksudat dan jaringan nekrotik. Nah, itu yang mana? Yang tampak hitam-hitam ini. Itu merupakan jaringan nekrotiknya. Oke, selanjutnya ini dimodifikasi secara mikroskopis. Nah, ini kan bagian folikel rambut. Nah, demodexnya itu yang ini. Dia kayak wortel bentuknya kan. Ini juga. Hmm. Nah, ketika ada eh, investasi parasit ini otomatis dia kan tubuh akan merangsang dengan adanya sel radang. Jadi di tepi-tepinya ini banyak sel radang.
Oke, sedikit tambahan aja ya. Bentuk-bentuk peradangan pada folikel rambut itu ada dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu perifolikulitis. Jadi dia sel radangnya itu di sekitaran folikel. Kemudian ada mural folikulitis. Dia sel radangnya ada di dinding folikelnya. Kemudian ada juga luminal folikulitis. Nah, itu sesuai namanya ya, luminal lumen. Jadi dia ada di dalam folikel rambutnya. Kemudian ada bulbitis. Nah, bulbitis itu dia sel radangnya ada di dasar dari folikel rambut. Kalau gambar di sini tuh di sekitaran sini ya. Ini hanya gambaran saja, sedangkan gambar ini dia normal. Kemudian ada juga sebaceous adenitis merupakan peradangan pada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Tuh, itu buat tambahan aja. Nah, masuk ke lesia. Pertama, terdapat investasi parasit Demodex pada folikel rambut. Terdapat di Demodex pada folikel rambut. Untuk DL yang kedua, terdapat infiltrasi sel radang PMN di sekitar parasit. Terdapat infiltrasi sel radang PMN di sekitar parasit. Nah, kalau kayak gini tuh dia masuknya peradangan yang apa? Peradangan pada folikel rambut yang mana? Ada yang mau menyebutkan nggak? Coba deh aku tunjuk. Diana, ada nggak? Halo Diana, ada nggak ini orangnya? Iya, Kak. Oke, dari beberapa jenis peradangan pada folikel rambut tadi, menurutmu gambaran ini tuh dia masuknya tipe apa? Mural, Kakak. Kan, kalau mural itu dia di dindingnya, sedangkan ini di samping-sampingnya ini. Folikulitis. Ya, folikulitis kan peradangan pada folikel rambut. Kalau itu kan nama ini, nama general. Kalau ada di sampingnya ini, itu disebutnya perifolikulitis. Itu ya, karena dia ada di sekitar di tepinya, belum masuk ke dinding folikel, apalagi lumen. Itu. Nah, dipelajari aja deh. Siapa tahu nanti keluar pas kuis. Itu ya. Oke, lanjut untuk DL yang ketiga, stratum corneum tampak ruptur. Stratum corneum tampak ruptur ini ya. Dan stratum corneum sudah lepas-lepas.
Oke, coba sebutin deh tadi DL-nya apa aja. Salah satu mungkin ada yang mau. Siapa ya? Apras, Apras. Coba Apras. Sebutkan DL-nya, deskripsi lesi dari demodekasi ini secara mikroskopis. Kenapa? Ya, ya, coba sebutkan. Nah, oke, oke. Dicatat loh ya. Ini buat laprak soalnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya ini contagious eczema atau ORS ya. Nah, ini biasanya menyerang pada domba ataupun kambing dan mempunyai sifat sangat menular. Nah, penyakit ini tuh disebabkan oleh orovirus dari genus Parapoxvirus dari famili Poxviridae. Nah, contagious eczema ini dia punya istilah-istilah lain seperti contagious pustular dermatitis, contagious pustular stomatitis, infectious labial dermatitis, sore mouth, dan juga scabies mouth. Nah, untuk gambaran secara makroskopis ya pada kambing yang mengalami OR. Nah, secara jalannya lesi atau jalannya penyakit OR ini yang pertama itu dia akan terbentuk pustula atau tonjolan yang isinya berupa pus. Nah, ini gambar yang pojok kanan. Nah, pustulanya yang mana itu yang gelap ini tampak bulut-bulut ini juga bagian dalamnya ini. Nah, ketika pustula ini pecah, dia akan membentuk keropeng yang berwarna hitam tampak tidak rata ini. Nah, apabila ini terus berlanjut, ya, dia akan berbentuk kecoklatan kering. Nah, ini juga disebutnya keropeng. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat lesi pustular di sekitar mulut dan hidung. Terdapat lesi pustular di sekitar mulut dan hidung. Kemudian DL yang kedua, lesi pustular berbatas jelas. Lesi pustular berbatas jelas. Dia bulat-bulat ini ya. Dia batasnya jelas. Ini jaringan di sekitarnya. Untuk DL yang ketiga,
Bentuk dan ukuran lesi pustular bervariasi. Bentuk dan ukuran lesi pustular bervariasi. UDL yang keempat, jika lesi pustular pecah, akan terbentuk keropeng. Jika lesi pustular pecah, akan terbentuk keropeng. UDL yang kelima, permukaan kulit yang mengalami lesi pustular tampak tidak rata. Permukaan kulit yang mengalami lesi pustular tampak tidak rata. Untuk DM-nya contagious erythema atau ORF. Nah, ini gambaran secara mikroskopis ya dari struktur kulit atau organ kulit yang mengalami ORF. Itu cirinya dia mengalami ballooning degeneration pada sel epitelnya. Nah, kemudian di dalam sel epitel itu di sitoplasmanya itu dia terdapat akumulasi protein yang kita sebutnya sebagai inclusion bodies intrasitoplasmik. Untuk DL yang pertama terdapat ballooning degeneration pada sel epitel kulit. Terdapat ballooning degeneration pada sel epitel kulit. DL yang kedua, sel epitel kulit tampak membesar. Sel epitel kulit tampak membesar. Untuk DL yang ketiga, terdapat bentukan inclusion bodies intrasitoplasmik pada sel epitel kulit. Terdapat bentukan inclusion bodies intrasitoplasmik pada sel epitel kulit. Coba aku mau nanya, ini sel epitelnya pada lapisan apa? Oke, ini pada lapisan stratum spinosum. Oke, lanjut. Nah, selanjutnya ini sama ORF juga, tetapi dia letaknya di stratum granulosum yang tampak lebih keunguan ini. Nah, untuk DL yang pertama terdapat ballooning degeneration pada sel epitel stratum granulosum kulit. Terdapat ballooning
degeneration pada stratum granulosum kulit. Untuk DL yang kedua, sel epitel kulit tampak membesar. Sel epitel kulit tampak membesar. DL yang ketiga, terdapat bentukan inclusion bodies intrasitoplasmik pada sel epitel stratum granulosum kulit. Terdapat bentukan inclusion bodies intrasitoplasmik pada sel epitel stratum granulosum kulit. Untuk DM-nya Cottagus erythema atau ORF. Nah, selanjutnya ini kita masuk ke topik baru, itu tentang neoplasia. Ini sebelumnya ada yang ditanyakan dari materi-materi yang sudah disampaikan. Tak minum dulu ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Ini neoplasia sama kayak PU ya. PU yang kemarin secara definisi merupakan pertumbuhan sel baru dari sel-sel yang awalnya itu merupakan jaringan normal. Kemudian karena dia mengalami paparan karsinogen atau zat yang menyebabkan kanker, maka dia akan mengalami perubahan genetik sehingga sel tersebut akan berproliferasi secara berlebihan di bawah kondisi fisiologis. Nah, ini ada beberapa penyebab kerusakan kongenital karsinogen. Ini merupakan yang paling banyak penyebab neoplasia, kemudian juga dari lingkungan hidup. Nah, untuk pertumbuhan dari neoplasia ini dia bisa mengarah pada tumor jinak atau ganas. Nah, tumor ganas ini secara kolektif itu disebut juga sebagai kanker. Nah, yang pertama ini papiloma. Ini kalian juga udah dapatkan waktu patologi umum kemarin. Nah, secara definisi sendiri, papiloma itu merupakan bagian kulit atau permukaan mukosa yang mana lesinya itu tumbuh exophytic atau menonjol keluar. Nah, ini sifatnya itu papiler dan terlihat jelas secara makroskopis. Nah, ini penyebabnya itu karena infeksi dari papilloma virus atau PV yang akan menimbulkan pertumbuhan jaringan atau kutil pada berbagai lokasi, mulai dari bibir, kemudian mukosa mulut, lidah, langit-langit, faring, daerah mata, kulit, di badan juga bisa, di telinga juga bisa. Ini bisa terjadi di berbagai tempat. Nah, virus ini itu termasuk ke dalam famili dari
papilloma viridi. Nah, ini gambaran secara makroskopis dari mukosa mulut anjing yang mengalami papilloma, atau nama lainnya bahasa Indonesianya itu disebutnya kutil. Tapi kalau kita sebagai seorang akademisi itu menyebutnya sebagai papilloma. Nah, ini terlihat bentukan papil yang ukurannya dia bervariasi dan warnanya tampak merah muda, kemudian batasnya juga jelas dengan jaringan normal yang ada di sekitarnya. Nah, untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat bentukan papil pada mukosa mulut. Terdapat bentukan papil pada mukosa mulut. UTL yang kedua, ukuran dan bentuk papil bervariasi. Ukuran dan bentuk papil bervariasi. Untuk DL yang ketiga, bentukan papil berwarna pucat. Bentukan papil berwarna pucat. DL yang keempat, bentukan papil tampak berbatas jelas dengan jaringan yang masih normal. Bentukan papil tampak berbatas jelas dengan jaringan yang masih normal. Untuk diagnosa morfologinya itu papiloma. Nah, ini papiloma secara mikroskopis ya, ada bagian kulit. Nah, tampak terlihat adanya pulau-pulau. Ini juga ini, kemudian ini. Kemudian dari struktur kulitnya dia kayak menonjol gini. Ini juga. Nah, pulau ini itu merupakan stratum papillare pada bagian dermis. Jadi dermisnya dia menjorok sampai ke bagian epidermisnya ini. Untuk DL yang pertama, terdapat proliferasi sel epitel yang berlebih pada stratum spinosum kulit. Terdapat proliferasi sel epitel yang berlebih pada stratum spinosum kulit. Untuk DL yang kedua, lapisan epidermis tampak menebal. Lapisan epidermis tampak menebal. Untuk DL yang ketiga, stratum spinosum tampak berlekuk-lekuk. Stratum spinosum tampak berlekuk-lekuk. UDL yang keempat, stratum papillare tampak menjorok ke
dalam stratum papillare tampak menjorok ke dalam. Untuk diagnosa morfologinya papiloma. Nah, untuk neoplasia selanjutnya ini melanoma. Nah, melanoma sendiri ini merupakan tumor yang muncul dari sel-sel pigmen pada kulit dan paling umum terjadi pada anjing, kuda, dan beberapa breed babi. Nah, pada anjing, tumornya ini sifatnya ganas yang disebabkan oleh tidak terkendalinya sel-sel pigmen pada mukosa mulut. Nah, umumnya itu disebut dengan oral malignant melanoma atau OMM. Nah, mungkin sedikit revisi ya dari PU kemarin. Kalau misalnya ada yang bilang melanoma itu tumor jinak karena penamaan oma. Nah, khusus di tumor melanoma ini, itu dia ganas. Sedangkan jinaknya itu disebut dengan melanositoma. Nah, ini khusus ya, penamaan khusus pada melanoma. Sedangkan ganasnya itu melanoma, meskipun belakangnya oma ya. Kalau ganas kan biasanya sarkoma, karsinoma. Nah, kalau uh, neoplasia yang melanoma ini dia khusus. Tuh. Nah, ini mukosa mulut anjing yang mengalami melanoma. Nah, tampak terdapat massa tumor ya, baik gambar kiri maupun gambar kanan yang tampak berwarna gelap. Nah, karena adanya massa tumor ini, dia menyebabkan struktur gigi dari anjing ini dia tidak normal atau tidak rata. Pun demikian dengan gambar yang sebelah kanan ini. Nah, jadi untuk DL yang pertama, mukosa mulut rahang atas tampak mengalami melanoma. Mukosa mulut rahang atas tampak mengalami melanoma. Untuk DL yang kedua, mukosa mulut yang mengalami melanoma tampak menghitam. Mukosa mulut yang mengalami melanoma tampak menghitam. Untuk DL yang ketiga, struktur gigi tampak tidak teratur karena adanya melanoma. Struktur gigi tampak tidak teratur karena adanya melanoma. Untuk DM-nya melanoma. Oke, selanjutnya ini melanoma secara mikroskopis. Nah, ini terdapat invasi pigmen melanin yang banyak pada bagian dermis. Nah, sedangkan secara normal, pigmen melanin ini kan dihasilkan oleh sel melanosit. Nah, sel melanosit itu letaknya di stratum basal epidermis.
Nah, dibikin sini. Makanya kadang terdapat eh, beberapa preparat yang menunjukkan stratum basal ini dia tampak kecoklatan. Nah, karena dia mengalami melanoma atau tumor ganas, sel-sel melanosit ini dia akan menginvasi ke bagian dermisnya. Ingin sampai bagian hipodermis ya. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwasanya sel melanosit itu dia tidak akan terwarnai oleh pewarnaan HE. Nah, jadi yang coklat-coklat ini itu merupakan pigmen yang dihasilkan oleh melanosit, oleh sel melanosit yang disebut dengan pigmen melanin. Gitu. Nah, jadi untuk DL yang pertama terdapat proliferasi sel melanosit yang tidak terkendali pada lapisan dermis kulit. Terdapat proliferasi sel melanosit yang tidak terkendali pada lapisan dermis kulit. Untuk DL yang kedua, terdapat akumulasi pigmen melanin pada lapisan dermis kulit yang tidak terkendali. Terdapat akumulasi pigmen melanin pada lapisan dermis kulit yang tidak terkendali. Untuk DL yang ketiga, akumulasi pigmen melanin tampak dominan. Akumulasi pigmen melanin tampak dominan. Untuk DL yang keempat, akumulasi pigmen melanin tampak berwarna coklat kehitaman. Akumulasi pigmen melanin tampak berwarna coklat kehitaman. Untuk DM-nya, melanoma. Nah, selanjutnya kita masuk ke POX ya, atau cacar kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, secara definisi sendiri, POX itu merupakan salah satu penyakit kulit yang ditandai dengan adanya nodul atau papula yang disebabkan oleh virus yang berasal dari famili Poxviridae. Nah, ada banyak jenis POX ya sesuai dengan hewan yang mengalami POX atau cacar. Nah, ini cacar pada hewan domba. Disebutnya dengan bovine pox. Nah, untuk lesinya, tiap hewan juga kadang-kadang itu berbeda. Misalnya pada unggas dengan hewan ruminansia ataupun pada swine atau babi. Nah, itu bentuk dari lesi poxnya itu berbeda juga. Nah, untuk DL yang pertama, terdapat lesi makula dan plak pada organ kulit. Terdapat lesi makula dan plak
pada kulit. Untuk DL yang kedua, lesi makula berukuran kurang dari 1 cm dan plak lebih dari 1 cm. Lesi makula berukuran kurang dari 1 cm dan plak lebih dari 1 cm. Untuk DL yang ketiga, lesi makula dan plak tampak berwarna merah kehitaman. Lesi makula dan plak tampak berwarna merah kehitaman. DL yang keempat, lesi bersifat multivokal. Lesi bersifat multivokal. Untuk diagnosa morfologinya itu box. Nah, ini selanjutnya bentuk box pada ayam ya, atau cacar. Nah, ini disebutnya sebagai avian pox atau cacar ayam. Nah, berbeda dengan bentuk lesi sebelumnya yang berupa plak dan makula. Kalau di ayam dia bentuknya pustula nodulnya ini. Jadi dia kayak menonjol, kemudian isinya macam daging ataupun pus. Nah, untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat lesi pustular di sekitar area wajah. Terdapat lesi pustular di sekitar area wajah. Untuk DL yang kedua, bentuk dan ukuran lesi pustular bervariasi. Bentuk dan ukuran lesi pustular bervariasi. Untuk DL yang ketiga, permukaan kulit tampak tidak rata. Permukaan kulit tampak tidak rata. Untuk DL yang keempat, lesi pustular tampak berwarna merah kehitaman. Lesi pustular tampak berwarna merah kehitaman. Untuk diagnosa morfologinya itu box. Oke, selanjutnya biopatologi. Nah, sebenarnya aku mau tanya seputar box. Ada yang mau menyebutkan nggak jenis cacar pada sapi yang beberapa waktu lalu itu sempat heboh? Ada yang tahu nggak?
Oke, benar LSD. Nah, itu salah satu bentuk pox juga ya pada sapi eh, yang sempat beberapa waktu lalu itu eh, viral ya. Tuh. Oke, sebelum masuk neopatologi dari kalian ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Kak izin tanya, Oke, gimana? buat box yang di domba itu kan terdapat lesi makula dan plak itu yang mana ya Kak? Makula itu yang mana, plak itu yang mana? Oke. Ah, jadi untuk makula dia itu ukurannya lebih kecil dan lebih rata. Jadi mungkin kurang dari 1 cm ya. Jadi kayak ini, kemudian ini. Nah, itu merupakan lesi makula. Sedangkan plak itu umumnya dia lebih dari 1 cm dan tampak lebih menonjol. Nah, kayak bagian ini kan kayak jadi satu ya. Itu merupakan lesi plaknya. Itu. Berarti nanti makula yang udah besar gitu namanya plak tah. Iya, pokok sampai dia menonjol juga. Jadi kayak gabungan dari makula-makula itu kan dia akan membentuk plak itu. Terima kasih. Oke. Oke, kita lanjutkan dulu ya kalau belum ada yang bertanya. Nah, selanjutnya materi tentang miopatologi. Yang pertama itu ada myositis atau terminologi yang digunakan untuk menjelaskan segala peradangan yang terjadi pada otot skelet atau otot rangka. Nah, berdasarkan agen penyebabnya, myositis itu dapat dibedakan jadi beberapa penyebab ya. Yang pertama itu bisa karena infeksi bakteri, infeksi virus, infeksi parasitik, ataupun dari imun mediated dari dalam tubuh sendiri. Itu contohnya ada penyakit lupus. Nah, sedangkan berdasarkan progresnya atau jalannya penyakit itu dibedakan menjadi akut dan juga kronis. Akut itu berjalan secara cepat, kronis itu jalannya jangka panjang kalau lebih lama. Nah, yang pertama ini merupakan myositis akut. Ini kalau kalian lihat dari struktur sabut ototnya, ini kan potongan transversal ya, potongan melintang. Nah, dari strukturnya ini dia masih terlihat rapi atau terlihat berdempetan. Kemudian dia tidak ditemukan adanya glossis atau bentukan jaringan ikat. Nah, makanya ini kenapa disebut myositis akut. Dan dari tipe sel radang juga. Ya, ini tipenya masih PMN. Kalau MN itu bentukannya biasanya lebih bulat. Dan ini kan enggak ya. Ada yang kayak gini, enggak bulat sempurna gitu. Dan MN itu umumnya dia bulat, hampir bulat sempurna lah. Nah, jadi untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang PMN pada intersisial sabut otot skelet.
terdapat infiltrasi sel radang PMN pada interstisial sabut otot skelet. Itu yang tampak basofilik ini. Ini juga. Kemudian DL yang kedua, ukuran dan jarak antar sabut otot skelet tampak normal. Ukuran dan jarak antar sabut otot skelet tampak normal. Untuk DL yang ketiga, struktur sabut otot skelet tampak normal. Struktur sabut otot skelet tampak normal. Untuk DL yang keempat, infiltrasi sel radang PMN tampak basofilik. Infiltrasi sel radang PMN tampak basofilik. Untuk DM-nya myositis akut. Nah, selanjutnya ini myositis kronis. Nah, gambar yang sebelah kiri ini pada bagian pojok kiri bawah. Ini kan udah nggak begitu kelihatan ya bentukan dari sabut ototnya karena dia sudah mengalami peradangan secara kronis. Kemudian dari jenis sel radang, nah ini kelihatan kan kayak lebih bulat-bulat. Nah, itu bisa sebagai ciri bahwasanya itu sel radangnya tipe MN. Kemudian dia ada bentukan jaringan ikat. Nah, itu yang mana itu yang di antara ini sel-sel radangnya ini. Nah, jadi untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstisial sabut otot skelet. Terdapat infiltrasi sel radang MN pada interstisial sabut otot skelet. Untuk deskripsi yang kedua, terdapat proliferasi jaringan ikat pada interstisial sabut otot skelet. Terdapat proliferasi jaringan ikat pada interstisial sabut otot skelet. Untuk deskripsi lesi yang ketiga, jarak antar otot skelet, ulang nih, jarak antar sabut otot skelet tampak berjauhan. Jarak antar sabut otot skelet tampak berjauhan. DL yang keempat,
Ukuran sabut otot skelet bervariasi. Ukuran sabut otot skelet bervariasi. Yang ini ya, otot skeletnya yang mengalami radang kronis. Terus yang merah-merahnya apa? Ada yang mau menebak? Eritrosit, Kak. Apa? Eritrosit. Oke, terdapat untuk DL yang kelima ya, terdapat akumulasi eritrosit pada intersisial sabut otot skelet. Terdapat akumulasi eritrosit pada sabut pada intersisial sabut otot skelet. Oke, selanjutnya ini yang gambar sebelah kanan atas ini. Ini buat tambahan aja ya. Ini merupakan salah satu dari penyakit kronis pada otot skelet, tapi dia eh, belum tentu termasuk sebagai myositis. Nah, ini disebutnya sebagai miopatik kronis atau kemunduran sel, tetapi penyebab utamanya itu bukan karena peradangan. Nah, penyebabnya itu bisa jadi karena penuaan ataupun karena kondisi otot yang sudah tidak digunakan. Nah, cirinya itu apa? Cirinya itu dilihat dari inti sel ototnya, inti sel sabut otot. Nah, umumnya kan kalau otot skelet ya, dia kan di tepi. Nah, kalau sudah mengalami kemunduran, inti selnya itu bisa sampai ke tengah kayak ini, kemudian ini. Ini kan udah banyak ya yang di tengah. Nah, itu disebutnya dengan nama internal nuklei atau nukleus internal. Nah, itu buat tambahan aja. Nggak masuk di praktikum ya. Oke, selanjutnya penyakit black leg atau boot puur atau kaki hitam. Nah, merupakan salah satu jenis dari radang otot atau myositis yang terjadi akibat dari infeksi bakteri Clostridium chovei. Nah, cirinya itu ketika ototnya ditekan itu akan terdengar suara krepitasi atau kayak busa atau kayak spon gitu ya. Mikros gitu. Nah, black leg ini itu disebut juga dengan nama miositis hemoragik. Nah, ciri-cirinya itu yang pertama itu warna gelap pada otot di daerah paha. Nah, ini kenapa kok bisa gelap? Karena pada penyakit black leg ini dia akan mengalami hemoragi atau pendarahan dan juga disertai dengan nekrosisnya jaringan. Makanya dia kenapa kok bisa warnanya gelap. Kemudian
konsistensinya seperti spon atau busa. Nah, ini yang menyebabkan adanya bunyi krepitasi. Nah, ini kenapa? Karena bakteri Clostridium covey sendiri itu dia akan membentuk gas gangrene hingga ototnya dia akan terdapat akumulasi gas. Makanya bentuknya kayak spon, berlubang-lubang gitu. Kemudian berisi gelombang udara. Nah, ini yang gas yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium covey. Kemudian dia akan dikelilingi oleh edema berwarna kuningan. Kemudian ditandai dengan bau tengik juga. Nah, ini untuk gambaran otot yang mengalami black leg. Ini kan tampak gelap nih. Terus warnanya juga itu kayak lebih merah. Nah, ini dia mengalami nekrosis dan juga hemoragi. Nah, kenapa kok sampai nekrosis? Nah, bakteri Clostridium covey ini dia juga menghasilkan toksin atau racun yang akan merusak dari struktur ototnya ini. Ini dia sampai mengalami nekrosis. Nah, jadi untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat hemoragi sufusif pada organ otot. Terdapat hemoragi sufusif pada organ otot. Itu deskripsi yang kedua, hemoragi tampak berwarna merah kehitaman. Hemoragi tampak berwarna merah kehitaman. Untuk deskripsi lesi yang ketiga, apabila otot dipalpasi akan terdengar suara krepitasi. Apabila otot dipalpasi akan terdengar suara krepitasi. Untuk deskripsi lesi yang keempat, konsistensi organ lunak. Konsistensi organ lunak. Untuk diagnosa morfologinya black leg atau boor. Nah, selanjutnya ini black leg dengan gambaran secara mikroskopis ya. Nah, ini sama dengan materi PU yaitu degenerasi hialin yang mana ototnya itu dia akan tampak lebih eosinofilik, homogen eosinofilik. Nah, kemudian dari strukturnya juga dia akan tampak kayak putus-putus yang bulat-bulat ini ya. Nah, ini terjadi karena adanya akumulasi gas yang dihasilkan oleh bakteri Clostridium tersebut. Kemudian ada sel radang juga pada interstisial kayak ini. Oke, untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat akumulasi protein hialin pada sabut otot skelet. Terdapat akumulasi protein hialin pada sabut otot skelet. Untuk deskripsi yang kedua, akumulasi protein hialin tampak berwarna homogen eosinofilik.
akumulasi protein hialin tampak berwarna homogen eosinofilik. Untuk DL yang ketiga, sabut otot skelet tampak putus-putus. Sabut otot skelet tampak terputus-putus. Untuk DL yang keempat, terdapat akumulasi gas pada intersisial sabut otot skelet. Terdapat akumulasi gas pada intersisial sabut otot skelet. Untuk DL yang kelima, terdapat akumulasi sel radang PMN pada intersisial sabut otot skelet. Terdapat akumulasi sel radang PMN pada intersisial sabut otot skelet. Untuk DM-nya black. Oke, selanjutnya abses. Nah, untuk definisi sendiri dari abses itu merupakan sebuah bentukan seperti kantung atau tonjolan yang berisi pus atau nanah. Nah, berdasarkan penyebabnya, abses itu dibagi menjadi dua ya. Ada abses septik yang disebabkan oleh infeksi bakteri biogenik atau bakteri penghasil pus itu seperti Staphylococcus ataupun Streptococcus ataupun bakteri yang lain seperti bakteri Campylobacter juga. Nah, yang kedua itu ada abses steril. Nah, ini biasanya terjadi karena kesalahan dalam penyuntikan ya, sehingga obat injeksi itu gagal didegradasi dengan sempurna dan tidak dapat diabsorpsi seluruhnya. Nah, ini bentukan abses pada paha sapi. Ini tampak ada tonjolan besar ini ya. Nah, kemudian ketika dibelah atau diincisi bagian yang abses ini akan keluar nanah atau pus yang tampak berwarna putih kekuningan ini. Nah, abses ini dia perlu dilakukan pembedahan ya untuk mencapai kesembuhan, karena kalau dia tidak dibedah dia akan menjadi radang kronis dan itu malah sulit untuk disembuhkan. Jadi ketika abses ini memang harus dikeluarkan pusnya. Nah, untuk deskripsi lesinya sendiri yang pertama, terdapat pembengkakan pada organ otot. Terdapat pembengkakan pada organ otot. Nah, dan yang kedua, apabila organ disayat akan tampak pus. Apabila organ disayat akan tampak pus. Untuk deskripsi yang ketiga, pus berwarna putih kekuningan. Pus berwarna putih kekuningan.
Untuk diagnosa morfologinya itu abses. Nah, ini sama ya, abses juga. Ini pada bagian atasnya atau kuku. Sedangkan ini dia di paha. Di paha kaki belakang. Untuk DL-nya sama dengan gambar sebelumnya. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ya, untuk materi integumen dan patologi ini itu ada Marek disease atau penyakit Marek. Nah, ini disebabkan oleh virus herpes serotype 1 yang bersifat onkogenik, dapat menimbulkan tumor. Nah, jadi Marek ini dia merupakan tergolong sebagai penyakit neoplastik. Nah, disebabkan oleh ini Marek disease virus atau MDV yang sangat menular. Nah, gejala utamanya penyakit ini berupa kerusakan saraf. Nah, jadi untuk mendiagnosis Marek disease ini, gold standarnya itu ketika dilakukan nekropsi itu terdapat asimetris pada bagian nervus ischiadicus. Jadi bagian nervus ischiadicus yang ada di kaki ayam itu dia tidak simetris. Kebesaran belahnya itu menjadi gold standar dari identifikasi penyakit Marek. Nah, virus ini itu menekan kemampuan sel host untuk mengeliminasi sel yang bertransformasi menjadi tumor. Sehingga salah satu lesi yang dapat ditemukan itu adalah adanya tumor pada organ-organ seperti hati, jantung, ginjal, pulmo, termasuk juga otot. Nah, ini ya nodul Marek ini pada organ otot bagian dalam terlihat adanya tonjolan yang tampak berwarna lebih kuningan ini. Jadi untuk deskripsi lesi yang pertama, terdapat tonjolan nodul pada organ otot. Terdapat tonjolan nodul pada organ otot. Untuk DL yang kedua, nodul berwarna kekuningan. Nodul berwarna kekuningan. Untuk DL yang ketiga, konsistensi nodul tampak lunak. Konsistensi nodul tampak lunak. Untuk DM-nya Marek disease. Oke, ini gambaran secara mikroskopis ya dari otot skelet yang mengalami Marek disease. Yang pertama untuk deskripsi lesinya, terdapat infiltrasi sel radang MN pada intersisial sabut otot. Terdapat infiltrasi sel radang MN pada intersisial sabut otot. Untuk DL yang kedua, sabut otot skelet tampak mengalami atrofi. Sabut otot skelet tampak mengalami atrofi. Jadi secara ukuran dia lebih kecil-kecil gini. Kemudian deskripsi lesi yang ketiga,
Jarak antar sabut otot berjauhan. Jarak antar sabut otot berjauhan. Untuk DL yang keempat, tidak ditemukan adanya jaringan ikat. Tidak ditemukan adanya jaringan ikat. Nah, ini salah satu yang membedakan ya antara itu otot skelet yang mengalami miositis kronis dan juga marek. Kalau miositis kronis itu dia ditemukan adanya jaringan ikat atau fibrosis. Sedangkan kalau di marek itu enggak ditemukan jaringan ikat. Oke, sudah untuk tutor pada malam hari ini. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan terkait tutor. Ini ya sekalian aku mau menjelaskan untuk mekanisme post test itu nanti aku kirim ya buat PPT-nya, nanti silakan PC ke aku, deadline-nya sampai besok jam 7. Itu ya. Oke, mungkin ada yang tanyakan atau ada yang deskripsi lesnya ketinggalan atau kurang jelas. Oke, aman ya. Oke, karena ini sudah selesai, aku akhiri aja ya buat tutor malam hari ini dan semoga kalian betah dengan cara tutorku seperti ini. Mungkin kalau ada saran kurang gimana kak, kurang gimana kak, bilang aja nggak apa-apa. Nah, karena kita ini dalam satu semester ya, kalau misal kalian nggak nyaman dengan tutorku yang seperti ini, nanti efeknya pada kalian sendiri. Jadi kalau kurang-kurang, mungkin kurang cepat, kurang lambat, bilang aja nggak apa-apa. Tuh, oke, sekian dari aku. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata waktu tutor. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Kak. Oke. Kak.